Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa kembali hadir di rumah Allah dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur. Kemudian selawat dengan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Pada pagi hari tadi kita sudah bahas tentang sekilas hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama al-mubiqat, yang kedua al-mufirah. Al-mubiqat adalah segala sesuatu yang kita kerjakan saat melakukan ibadah puasa, maka puasa kita akan mengurangi nilai pahala dari ibadah puasa kita. Di antara perbuatannya adalah riba, gunjing, namimah, melihat sesuatu dengan syahwat, kemudian melakukan onani atau masturbasi di saat puasa Ramadan. Kemudian termasuk di dalamnya adalah sumpah palsu. Kalau ini yang kita lakukan saat kita melakukan ibadah puasa, maka akan merusak ibadah puasa, khususnya adalah nilai-nilai atau pahala puasa yang kita lakukan. Akan tetapi ada yang kedua ini yang lebih fatal sekali, Bapak Ibu Saudara. Ada namanya al-mufirah. Artinya hal-hal yang apabila kita lakukan saat melakukan ibadah puasa, maka ibadah kita khususnya adalah aslu saum, pokok dari puasa kita itu akan batal. Maka orang yang ini kalau dia melakukan maka puasanya akan diqadha atau diganti pada hari lainnya. Salah satu perbuatannya adalah orang yang melakukan jima, hubungan suami istri pada saat melakukan dia ibadah puasa. Nah, ini yang dicemaskan pada masa awal-awalnya disyariatkan ibadah puasa, di mana ketika diperintahkan melaksanakan ibadah puasa, para sahabat itu cemas, apakah boleh jima di malam hari di bulan Ramadan? Maka ketika ini dilakukan ibu bapak saudara, maka sahabat bertanya, lalu pada malamnya Abu Bakar As-Siddiq melakukan jima dengan istrinya, kemudian dia nanyakan kepada Rasulullah pada pagi harinya, ya Rasulullah, aku sudah berjima dengan istriku tadi malam, apakah puasaku batal? Maka Rasul katakan, tidak membatalkan puasa kalau dilakukan di saat malam bulan Ramadan, akan tetapi pada siangnya akan membatalkan puasa. Akan tetapi bagi orang-orang yang melakukan ini pada saat melakukan ibadah puasa, maka menurut Al-Quran dia akan mendapatkan kifarat, akan didenda. Apa dendanya? Satu, dia harus mendekatkan seorang budak. Lalu ketika budak tidak ada, dia harus melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ja'aku rajulun, ya Rasul, celakalah aku ya Rasulullah. Ada apa kata Rasulullah? Iya ya Rasul, aku
celaka, tadi aku sedang melakukan jima dengan istriku, sedangkan kami melakukan puasa. Lalu apa kata Rasulullah? Kamu harus membayar denda. Apa? Satu, kamu harus merdekakan budak. Kalau budak tidak lakukan, bagaimana ya Rasulullah untuk memerdekakan budak itu? Butuh uang yang banyak, sedangkan saya orang yang fakir ya Rasul. Kalau tidak, kamu lakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana mungkin ya Rasulullah? Jangankan 2 bulan berturut-turut, ini baru puasa saya sudah beberapa hari, dan saya sudah blok, sehingga saya jima dengan istri saya. Lalu senyum Rasulullah, kalau kamu juga tidak mampu melakukan itu, beri 6 orang fakir miskin makan, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin ya Rasulullah, saya orang fakir tak mampu untuk melakukan itu? Lalu Rasul katakan, ini bawa makanan ini, kasihkan kepada orang lain. Ini Bapak Saudara. 1, melakukan jima. 2, makan minum dengan sengaja. 3, melakukan onani, salah satu menurut ulama adalah membatalkan puasa. Kemudian haid, nifas, melahirkan, dan yang kesemuanya ini juga termasuk murtad. Lalu yang menjadi perdebatan hari ini menurut para ulama yang tidak termasuk ke dalam hal ini Bapak Saudara, ada beberapa hal yang membatalkan puasa itu. Salah satunya adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang yang 5. Mana lubang yang 5? 1, lubang mulut. Kapan puasa itu batal ketika dimasuk ke dalam lubang mulut? Ketika dia sampai ke dalam tenggorokan kita. Lalu pertanyaannya, ketika kami kumur-kumur, apakah batal? Tidak masuk ke dalam, tetapi ketika air masuk ke dalam baru membatalkan. Lalu bagi ibu-ibu ketika dia pakai jilbab, membuat jilbab kemudian digigit jarum, apakah membatalkan puasa? Tidak, asalkan tidak ditelan jarumnya. Nah, mana batasnya? Lalu pertanyaan, air ludah kita ini batal puasa kita atau tidak? Dengan catatan 3 syarat. 1, asalkan air ludah itu air ludah kita sendiri. Maaf bicara, kalaulah seseorang itu berjumpa dengan istrinya lalu bertukar air ludah, maka itu membatalkan puasa. 2, air ludahnya itu masih ori, asli. Artinya, selama air ludahnya itu tidak bercampur dengan permen, tidak bercampur dengan es krim, tapi masih air ludah sendiri, boleh. Selama tidak bercampur, boleh. Yang ketiga, asalkan air ludah itu tidak keluar. Apa maksudnya? Contoh, ada orang dikeluarkan air ludahnya, dimasukkan ke dalam gelas, kemudian taruh di kulkas. Kemudian dia minum lagi. Ketika diminum lagi itu baru membatalkan puasa, karena air ludahnya sudah keluar. 1, lubang yang pertama, lubang rongga, batasnya tenggorokan. 2, lubang hidung. Kapan apa standarnya seseorang itu batal puasanya? Ketika dia memasukkan ke dalam lubang hidungnya sebatas jari memari. Selagi gua bisa, itu tidak membatalkan puasa. Congkel itu membersihkan hidung, tidak membatalkan puasa. Tapi kapan? Masuk situ, ada bawah, ada pertengahan, ada atas. Kapan dia baru bisa membatalkan puasa menurut ulama? Ketika lubang sampai air atau dicongkel masuk ke dalam lubang hidung sampai ke batas, hampir ke mata, itu baru membatalkan. 3, lubang yang 3 di atas telinga. Artinya apa? Selama telinga ini kita congkel dengan jari jemari kita tidak membatalkan puasa. Akan tetapi apabila kita gunakan ketimbang, itu kan melebihi.
dari lubangnya. Kalau sekedar ini tidak melebihi. Tetapi mana gendang telinga kita? Apabila kita gunakan ketimbang untuk mencongkel, mengkorek, maka menurut ulama sudah membatalkan puasa. Lubang 3 di atas, lubang 2 di bawah. Mana lubang 2 yang di bawah 1? Ada namanya kubur, ada namanya dubur. Kalau kubur adalah lubang kemaluan. Contoh, laki-laki, ada kita yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Namanya penyakit pospat. Sulit untuk buang air kecil. Lalu ketika buang air kecil sulit, kemudian selang-selang yang ada di dalam sudah rusak. Maka dibantulah dimasukkan selang ke dalam, ke dalam alat kelamin zakarnya itu dimasukkan selang untuk membantu dia buang air kecil. Nah, ketika dimasukkan selang atau keteter yang dimasukkan ke dalamnya, maka ini bisa membatalkan puasa. Tapi sekadar permukaan dari zakarnya tidak membatalkan puasa. Ini yang laki. Perempuan. Bagi perempuan ada namanya alat kontrasepsi atau yang diistilahkan dengan IUD atau yang diistilahkan dengan spiral. Lalu bagi perempuan dimasukkan spiral itu ke dalam kelaminnya, maka saat dia melakukan ibadah puasa melakukan itu, maka akan membatalkan puasanya. Termasuk bagi perempuan. Ketika mencuci, mencuci kemaluan, lalu dia congkel dalam-dalam, tetapi permukaan saja tidak membatalkan puasa. Tapi Bapak jangan bayangkan, hanya sekedar permukaan, tetapi ketika masuk ke dalam membatalkan puasa. Termasuk lubang yang di belakang anus atau dubur. Ada kita diuji dengan penyakit namanya yang keluar anusnya, penyakit ambayan. Dia mesti dimasukkan obat ke dalamnya. Ini juga menurut ulama. Masukkan. Termasuk ketika mencuci dubur kita, jangan terlalu dalam. Bagian-bagian luar aja. Nah, ini menurut ulama 5 lubang yang harus kita jaga hati-hati dalam melaksanakan ibadah puasa. 3 lubang di atas, 2 lubang di bawah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.